Friends, tempat di mana kita ngobrolin musik bukan cuma dari bunyinya, tapi juga dari ceritanya. Selamat datang di Catamus. Kali ini nggak sendiri karena ada Iqbal yang menemani kita di sini. Gimana Bal? Sehat Bal? Aman Bal? Alhamdulillah sehat Bli. Gimana kabarnya Bli? Alhamdulillah sehat juga. Lancar ya? Cuaca gimana? Hujan nih. Kemang banjir bro. Main apa kita hari ini Bal? Kita kenalan dulu gak sih? Jadi kita ingin membuat sebuah karya ya, jadi sekalian kita membuat karya berbentuk podcast. Kedua, kita meluapkan ide kreatif kita, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Kita tidak selalu membenarkan argumen dari Mas Fakhri sebagai suhu musik. Udah suhu. Jadi ketika ada tambahan dari teman-teman, ada masukan dari teman-teman, boleh nanti bisa di komen atau di Instagram kita. Iya. Nah, jadi Fakhri ini siapa sih? Coba kenalan. Oke, buat teman-teman ya, salam kenal. Pasti teman-teman juga baru pertama kali dengar kan. Salam kenal. Namaku Fakhri. Jadi sebenarnya dibilang suhu musik enggak lah ya, terlalu basi banyak yang lebih suhu lah. Jadi sebenarnya aku di sini sebagai orang yang kebetulan menikmati musik aja gitu ceritanya gitu. Di sini jadi di Catamus ini kita simpelnya adalah kita akan ngebahas musik tapi nggak cuma ngomongin teknis ya, ngomongin nada dan lain sebagainya, tapi kita ngomongin juga lebih dalam mengenai ceritanya gitu. Di samping itu nanti juga kita akan ada selipkan beberapa fakta-fakta tentang musik seperti itu. Jadi kita akan ngebahas santai lah tentang musik itu ada apa aja dan lain sebagainya. Seperti itu sih Bang. Kebetulan aku berkecimpung dan saat ini kesibukan ya di industri musik ya. Di industri musik, lebih tepatnya di industri instrumen musik gitu. Jadi bukan musik secara lingkup keseluruhan, tapi lebih ke instrumennya gitu. Aku bekerja di salah satu distributor atau importir musikal instrumen sempat berapa tahun, kemudian aku resign dan pindah. Saat ini juga berkecimpung di dunia yang sama, di dunia musikal instrumen. Brand cukup ternama lah di Indonesia, brand Jepang cukup ternama di Indonesia kayak gitu. Emang berkecimpung di sana lah gitu. Jadi kita awali dengan pertanyaan ini, Bli. Kenal dengan musik itu kapan, Bli? Sebenarnya kalau ditarik ke belakang Bal ya, awal kenal musik sebenarnya kalau perhatiin ya, mungkin nggak cuma aku, mungkin Iqbal juga dan teman-teman yang lain, saat kita baru lahir itu sebenarnya secara nggak sadar itu kita udah dikenali dengan musik. Contoh, pada saat kita bayi digendong tidur kan sering dinyanyiin Nina Bobo gitu kan. Nina Bobo itu kan maksudnya di sana ada lirik, ada nada yang dikasih secara nggak langsung. Nada itu menstimulasi kita buat kayak ayo dong tidur gitu kan, kayak gitu. Jadi bisa dibilang dari kita bayi itu kita udah secara nggak langsung tuh nerima komponen-komponen musik dalam otak kita gitu. Bahkan kalau mau lebih filosofis lagi ya, dari hari pertama kita lahir di dunia itu kalau di Islam itu kan kita diazanin Bal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti azan itu termasuk musik? Sebenarnya bukan musik secara general, tapi kan dalam azan itu ada nada-nada dan irama yang dilantunkan. Ada keindahan itu kan masuk salah satu dari komponen-komponen musik juga. Oke. Salah satu yang indah itu. Nah, jadi sebenarnya secara nggak langsung dari kita kecil, otak kita tuh sudah punya memori atau merekam nada dan irama sih, gitu. Fakhri sendiri setuju di Islam itu haram, sebuah musik itu haram, atau setuju yang tidak haram? Iya ya. Jadi apa yang kita keluarkan di sini tuh pure pendapat pribadi ya.
Dan pendapat pribadi kan pasti berbeda-beda ya. Kalau teman-teman tidak setuju ya udah, berarti tidak sependapat dengan kita dan nggak masalah gitu. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau dibilang musik itu haram, sebenarnya harus kita luruskan dulu nih. Musik itu haram jika apa gitu. Jangan dipenggal-penggal. Kalau dibilang musik itu haram, jujur nggak setuju gitu. Tapi kalau dibilang semisal dari musik itu akhirnya men-trigger atau memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang agama, hal-hal yang dilarang oleh negara, yaitu bisa dibilang musik itu akan haram. Semisal kita lagi dengar musik terus ternyata kandungan atau mungkin lirik-liriknya itu mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, itu bisa jadi musik itu haram. Iya, itu membuat haram ketika kita memaknai lirik itu sebagai sebuah motivasi dalam melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Sholawat termasuk komponen musik ya. Jadi kalau dibilang musik itu haram, sebenarnya penggalan katanya kurang tepat ya. Musik itu haram tuh musik yang seperti apa dulu gitu. Kalau general musik dibilang musik itu haram, jujur secara pribadi nggak setuju. Karena apa? Karena kalau musik itu haram, kalau kita tarik sejarah zaman penyebaran Islam di Indonesia dulu ya, zaman-zaman Wali Songo itu, kalau kalian cari tahu, dulu kan Sunan-Sunan itu dia berdakwah melalui musik. Makanya ada gamelan. Itu gamelan itu kan keluar dari zaman-zaman penyebaran Islam Wali Songo. Kemudian dia juga berdakwah melalui wayang-wayang diiringi oleh musik dan lain sebagainya. Ada sholawat atau puji-pujian juga yang dikeluarkan. Itu kan termasuk bagian dari musik. Jadi sebenarnya kalau dibilang musik itu haram, ya penggalan musik itu haram, jujur aku secara pribadi kurang setuju gitu. Tapi kalau kita lanjutkan, musik itu haram jika, nah musik yang seperti apa gitu, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lah kalau mengenai itu. Jadi contoh kecil gini deh, maksudnya kalau yang terjadi sekarang, teman-teman seharian dengerin musik tapi nggak kerja, sementara kondisi udah punya istri, udah berkeluarga gitu. Seharian dengerin musik tapi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, nah, itu bisa jadi haram tuh. Kayak gitu tuh. Nah, betul. Terus jadi haram tuh, dan merugikan orang lain pasti. Jadi dengerin musik-musik terus gitu, langganan Spotify lanjut tapi tidak mencari nafkah, ya buat apa? Iya. Kalau dari Fatri nih, pernah punya band nggak sih? Band sih pernah bala, cuma ya ngeband biasa lah, zaman sekolah dulu kita ngalamin kan. Band-band festival ya? Ya, band-band festival lah bisa dibilang, main-main lagu, habis itu perform gitu. Kalau dulu tuh kita perform tuh ada namanya sistem regis bal. Jadi biasanya kalau sekarang itu kita main ke festival, kita yang dibayar. Kalau dulu bal, ada namanya sistem regis. Jadi kita yang ngebayar buat kita dapat spot buat manggung. Itu di semua kota atau hanya di Bali aja karena maksudnya peminatnya banyak? Aku nggak tahu ya, beberapa kota kayak gitu juga, tapi di Bali tuh kayak gitu. Terutama di genre-genre underground kayak punk, metal, hardcore tuh biasanya kayak, misal gue sebagai IO-nya, aku bikin festival nih, oke, namanya Iqbal Festival, Iqbal Fest gitu. Yuk, open regis 100.000 per band, siapa yang mau main gitu. Ibaratnya kita kayaknya tuh membeli exposure gitu ya? Iya betul, itu tuh konteksnya band-band yang baru ya. Jadi kan kita butuh jam terbang. Megang apa alat musik? Aku kebetulan di bagian paling belakang bal, paling nggak pernah kelihatan, exposure juga dikit di drum bal. Orang di drum kan nggak kelihatan. Main drum itu kalau dilihat kayak seolah-olah paling capek. Dia sangat sedikit untuk terlihat di penonton, tapi sangat capek di pemainan musik. Itu bener ya Bu? Jujur kalau aku ngalamin drum itu secara stamina paling capek bal. Kalau aku ngerasain ya, karena apa? Karena kita tangan, kaki, otak tuh bekerja berbarengan. Semua gerak tuh. Semua gerak. Kalau di gitar kan mungkin tangan aja ya. Gitar, keyboard, tangan aja. Kalau vokalis mungkin dia akan habis di suara. Kayak gitu kan. Tapi kalau di drum tuh semuanya kita. Cuma di suara aja nggak. Tangan, kaki, kepala.
kan headbang ya. Headbang, otak juga karena itu sebenarnya di drum tuh keseimbangan antara otak kanan sama otak kiri. Aku itu ya pernah dengar musik. Cuman kayak aku sehari tuh seminggu berapa kali lah dengar musik. Jadi nggak yang setiap hari mendengarkan musik. Fahri ini kan kayak dulu ada Green Day ya datang ke Indonesia nonton sendirian gitu. Ya. Sesuka itukah dengan musik? Mahal Kalau lah tiketnya. Kalau ditanya kenapa senang musik Bal ya, mungkin karena musik tuh selalu ada di setiap momen penting dalam hidup Bal, gitu. Contoh kenapa aku akhirnya memutuskan nonton Green Day sendiri dengan harga tiket yang waktu itu mahal ya 2,5 juta kalau nggak salah. Nah, Bela-belain beli dengan tiket harga segitu setengah UMR Jakarta deh Bal. iya. Itu kan, kenapa ya? Karena dia cukup menginfluence dan ada di momen-momen penting, terutama masa kecilku sampai masa-masa sekolah gitu. Mungkin kalau dulu aku nggak denger Green Day, aku nggak segila-gila itu Bal sama Green Day. Maksudnya gini berarti ya, untuk mengingatkan masa lalu yang ingin kembali dirasakan gitu ya maksudnya. Yes, bring back memory Bal. Jadi kalau yang dirasain ketika nonton Green Day ada lagu-lagu tertentu tuh kayak kita jadi pas denger nge-flashback, oh lagu ini dulu aku dengerin pas masih sekolah, lagu ini pas ini jadi kayak itu nge-bring back memory gitu. Selalu ada di setiap momen penting gitu. Jadi kayak ada lagu yang mungkin nemenin kue dulu waktu zaman seneng, ada juga lagu-lagu yang nemenin kue di masa-masa sulit gitu. Karena kadang satu lagu tuh bisa bawa balik memori bertahun-tahun lalu gitu. Lengkap dengan perasaan yang sama gitu. Itu ajaib sih. Kalau masa kecil kayak misalkan cicak-cicak di dinding, terus tak lelo iya kan? Pasti ingat orang tua kan? Iya. Mas Fahri sendiri dari kecil mengikuti musik, suka dengan musik, sekarang kerja musik. Benefit apa yang didapatkan? Maksudnya dari musik ini dapat apa aja sih? Itu kan nggak mungkin ya cuma duit doang. Maksudnya benefit selain gaji dari bekerja di bisnis musik, apalagi nih? Kadang tuh aku mikir gini Bal, musik tuh kayak punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Gini deh, bukan cuma soal nada atau lirik gitu, tapi gue sadar nggak sadar kadang musik tuh gimana dia bisa ngaruh ke mood, ke pikiran gitu, bahkan ke arah hidup seseorang gitu. Karena menurutku pribadi tapi ya, musik tuh kayak semacam ruang pelarian yang sehat Bal. Contoh kecil deh, aku kadang berangkat ngantor gitu kan, maksudnya Jakarta kan macet banget ya, selalu sambil nge-play musik supaya di jalan nggak yang stres banget gitu. Jadi kayak kalau gue lagi stres cukup denger lagu yang tepat aja, rasanya kayak beban tuh pelan-pelan turun. Nah itu salah satu benefitnya gitu. Kadang juga bisa jadi pemacu semangat ya, atau buat kita lebih fokus gitu lagi kerja atau sekedar buat nenangin diri gitu. Jadi kayak musik tuh ngajarin banyak hal lah, kayak tentang sabar, tentang rasa. Itu yang terpenting sebenarnya, benefit terpenting itu gimana dia bisa ngaruh ke mood sih. Terutama di kerjaan ya Bang. Ketika lagi sumpek-sumpeknya gue pasti nanti ada satu lagu andalan atau beberapa lagu andalan lah yang gue dengar terus kayak ngebalikin lagi gitu kan. Kalau gue perhatiin di kantor kan sering banyak lah karyawan yang depan laptop tapi pakai headset tapi sambil kerja, ngerasa lebih enjoy gitu loh. Ngerasa lebih enjoy rasanya. Itu sebenarnya salah satu benefit yang paling penting ya, di luar benefit secara material dan yang lain. Cuma aku ngomongin masalah itu sih yang paling penting. Dia akan ngaruh banget ke mood kita sebenarnya. Misalkan pecinta genre metal misalnya, ketika dia galau, apakah dia juga mendengarkan metal atau mencari genre lain, pop mellow gitu? Bagaimana? Atau orang lain seperti itu. Kalau aku pribadi Bang, sepang-pangnya aku, maksudnya kasarannya anjir, sepang-pang. Maksudnya misal kita emang terinfluence sudah dengan musik punk, ketika suasana hati galau, ya aku balik lagi paling dengerin ada band gitu Bang. Tetap gitu ya? Aku juga termasuk intens dengerin koplo-koplo modern sekarang Bang. Kayak band-band koplo modern Jawa kan banyak. Ada Guyon Waton, Ndar Boy Gang, habis
Denny Caknan itu kan lagunya kan cukup inilah ya. Dia walaupun koplo tapi modern dan Ya udah, terima kasih Fahri. Sebenarnya konklusinya juga bukan tentang musik ya, tapi tentang sebenarnya ini kita perkenalan apa podcast Catamus ini. Kenapa kita membuat ini? Ya karena itu, aku sendiri yang nol tentang musik, berdiskusi dengan pengen tahu lah tentang musik, dan teman-teman siapa tahu nanti ada pertanyaan yang seperti saya, apa itu musik gitu. Itu secara menyeluruh. Terima kasih Fahri. sama-sama Iqbal. Next kita akan bahas hal yang lebih seru pastinya ya. Oke. Jadi itu aja dari kita ya. Tetap di sini di Catamus, karena tempat di mana kita ngobrolin musik bukan hanya dari bunyinya, tapi juga dari ceritanya. Sampai ketemu di Catamus episode berikutnya. Mantap.